Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, Manajemen Keuangan, kelas 643B01, Kampus Margonda dengan dosen pengampu Ibu Rani Kurniasari, SEMM. Kami ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai pasar modal, pemilihan saham. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, yaitu ada Saya Muhammad Farhan dengan NIM 64231118. saya Muhammad Rizky Sukmirat dengan NIM 64231093. Saya Arjantika Yunus dengan NIM 64231111. Saya Violita Dwi Saputri dengan NIM 64231122. Saya Amelia Septiani dengan NIM 64231117. Saya Davina Firdausi dengan NIM 64231121. Topik pembicaraan investasi pada saham ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Analisis perencanaan metode fundamental. Metode pemilihan investasi yang cocok bagi investor jangka panjang karena dalam menentukan saham yang diinginkan bisa dilihat dari kinerja keuangan ataupun ekonomi perusahaan, kondisi industri dan sektor terkait, serta analisis terhadap ekonomi makro dan mikro perusahaan tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Analisis perencanaan metode teknikal. Metode analisis yang cocok untuk investor jangka pendek karena dalam memilih saham yang diinvestasikan dilihat dari pergerakan grafik saham perusahaan yang dimaksud dan pergerakan tersebut dapat dilihat dengan jelas kapan waktunya sell dan buy, sehingga investasi tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya analisis pemilihan saham. Yang pertama, kami memilih BCA atau Bank Sentral Asia. Secara fundamental dari segi industrinya, BCA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan selama 67 tahun dan sampai saat ini tetap bersaing sebagai pilihan bank oleh rakyat Indonesia. Dengan tetap unggul di bidangnya, BCA menjadi bank swasta terbesar di Indonesia dan memiliki brand image yang sangat unggul di mata masyarakat. Yang kedua ada Bank BNI atau Bank Negara Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 75 tahun di industri perbankan, telah membangun fondasi yang kuat dalam hal pelayanan dan keamanan. Reputasi ini menjadi BNI sebagai pilihan yang terpercaya bagi investor dan yang memahami seluk-beluk dunia perbankan. Lalu yang ketiga ada Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 128 tahun di dunia perbankan, Bank Rakyat Indonesia telah membuktikan kekokohannya sebagai salah satu bank paling terpercaya di Indonesia. Reputasi yang solid ini menjadikan BRI sebagai pilihan yang menarik bagi para investor yang mencari stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Masih membahas yang sama, berikut adalah poin penting mengapa kami memilih beberapa bank tersebut untuk berinvestasi. Kalau dari Bank BCA, memiliki kinerja keuangan yang solid, loyal dalam melayani customer atau nasabah, lalu pembagian dividen yang cukup rutin. Selanjutnya, kenapa kami memilih Bank BNI? Yaitu karena laporan keuangan yang cukup solid, rutin membagikan dividen, lalu cocok untuk investasi jangka panjang. Yang terakhir ada Bank BRI. Alasannya karena customer base-nya kuat, network luas, dan modal yang kuat. Dan juga Bank BRI rutin membagikan dividen. Selanjutnya saham dari Bank Sentral Asia atau dengan kode sahamnya PBCA. Dia itu cenderung stabil dan meningkat. Saham dari BBCA dikatakan cenderung stabil dikarenakan kapitalisasi pasar yaitu market cap saham BBCA yang terbesar di Bursa Efek Indonesia, yaitu senilai 1.128 triliun per 12 Juni 2023. Kapitalisasi pasar yang besar berarti diperlukan dana yang besar juga untuk membuat saham BBCA bergerak naik atau turun secara signifikan. Yang kedua itu ada dari BNI yang dikatakan fluktuatif atau berubah-ubah namun tetap positif. Harga saham BNI mengalami fluktuasi seiring dengan kondisi pasar, tapi tetap berada pada tren positif jangka panjang. Pada masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19, harga saham BNI sempat berada di titik terendah yaitu 2.970 pada Maret 2020. Tapi sejak itu harga saham terus pulih dan meningkat lebih dari 3 kali lipat hingga hari ini.
dengan harga per lembarnya yaitu 5.650. Saham BNI menunjukkan potensi untuk memberikan keuntungan jangka panjang bagi para investor. Selanjutnya saya akan membahas dari segi teknikal atau melihat grafik saham. Untuk saham dari BRI, dia cukup stabil karena dalam peta 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai 2022, pendapatan BRI yaitu kode sahamnya tercatat terus mengalami pertumbuhan setiap tahun. Sementara itu dari sisi laba bersih, perusahaan juga mencatat pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya, kecuali pada 2020 di mana laba tahunan perseroan sempat turun 45,7% dari 34 triliun pada 2019 menjadi 18,6 triliun. Selanjutnya adalah evaluasi perencanaan. Saham yang akan dibeli berdasarkan perbandingan 3 saham yang ada adalah BNI. Pemilihan saham ini didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah BNI terpercaya karena bank ini merupakan bank tertua dan pastinya sudah sangat mendalami perbankan lebih baik dari bank lainnya. Dan juga bank ini bekerja sama dengan pemerintah sehingga reputasinya lebih baik. Selanjutnya faktor pelayanannya. Faktor pelayanan yang diberikan BNI dapat menjadi daya tarik di masa depan, sehingga pertumbuhan saham nantinya akan melonjak tinggi. Selanjutnya, pembelian saham BNI. Pembelian atas saham BBNI dilakukan sebesar 50 lot, yang harga per lembar sahamnya adalah Rp4.860. Lalu total biaya yang dikeluarkan untuk saham 50 lot itu adalah sebesar Rp24.300.000. Selanjutnya, evaluasi investasi. Hasil investasi. Investasi saham pada perusahaan tersebut mengalami profit atau keuntungan pada perusahaan Bank Negara Indonesia Persero Tbk. BBNI mengalami keuntungan sebesar 233,33% atau dalam nominalnya naik sebesar 56.700.000 dari total awal pembelian saham yaitu Rp24.300.000. Hal ini diakibatkan oleh kenaikan harga saham per lembarnya menjadi 16.200 dari harga awal yaitu 4.860. Lalu sebab naiknya saham BBNI itu ada 3. Yang pertama, karena kinerja keuangan BNI yang solid ditandai dengan pertumbuhan laba yang konsisten. Dan yang kedua, adanya dukungan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi makro yang positif. Dan yang ketiga, adanya faktor eksternal seperti sentimen pasar yang baik, aliran dana asing, dan pergerakan indeks pasar secara keseluruhan. Lalu resiko investasi pada saham BBNI itu ada 6. Yang pertama, harga saham BBNI bisa terfluktuasi akibat kondisi pasar. Jika IHSG turun, maka BBNI bisa terdampak. 2. Kinerja keuangan yang buruk dapat mempengaruhi harga saham. Dan yang ketiga, pemerintah sangat mempengaruhi kebijakan operasional bank. Jika terjadi perubahan atas regulasi, maka saham bisa saja terdampak pada probabilitas bank. Dan yang keempat, kondisi ekonomi melemah. Yang kelima, persaingan dengan industri perbankan lainnya. Dan yang keenam, walaupun blue chip sepi peminat juga dapat terjadi. Menghitung dividen. Menentukan nilai dividen yang diterima adalah dengan cara menggunakan rumus DPS. DPS sama dengan total dividen yang dibagikan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, dividen yang dibagikan yaitu 19,81 triliun dikali 50% dikarenakan dividen dari saham BBNI yang dibagikan oleh pihak dari bank yaitu 50% saja, yaitu hasilnya 9.905 miliar rupiah. Lalu harga lembar sahamnya yaitu 9.905 miliar rupiah dibagi dengan 37.297.312.916 lembar, yaitu hasilnya 265,5. Jadi per lembarnya 265,5. Nah, total dividennya adalah investasi mendapatkan dividen sebesar 265,5 per lembar dikali 50 lot atau 5.000 lembar sama dengan Rp1.327.844. Kesimpulan, saham BBNI cocok bagi investor yang percaya pada pertumbuhan sektor perbankan Indonesia. Namun investasi saham BBNI memerlukan perencanaan matang dengan analisis fundamental dan teknikal, serta strategi investasi yang sesuai, seperti trading jangka pendek ataupun jangka panjang. Pelaksanaannya mencakup pembelian saham berdasarkan momentum pasar dan pemantauan kondisi ekonomi serta kinerja perusahaan. Evaluasi yang dilakukan juga dengan cara menilai return on investment (ROI), kebijakan dividen serta strategi exit seperti take profit atau cut loss.
Naik turunnya saham BBNI dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti kinerja keuangan dan aksi korporasi, faktor makroekonomi seperti suku bunga dan inflasi, serta sentimen pasar terkait berita positif atau negatifnya. Saran, ketika ingin membeli saham, perdalam lagi analisis teknikal dan fundamental dari perusahaan tersebut yang ingin diinvestasikan karena hal ini dapat berpengaruh pada hasil dividen maupun resikonya ke depannya. Nah, gunakanlah strategi yang matang untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian atau loss. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.